Ya, kita masih berbincang tentang masalah kenaikan gas LPG 12 kg, Mbak Husna. Tapi kalau misalnya Anda sendiri melihat dari sisi konsumennya, sebenarnya timingnya ini yang salah atau memang bagaimana sih? Ya, sisinya di konsumen kan dia menerima apa yang ada di lapangan, biasanya yang apa yang diharuskan terjadi gitu ya. Secara naluriah pasti dia akan kemudian keberatan dan nolak dengan berbagai kenaikan. Karena itu udah pasti menambah beban rumah tangga gitu. Jadi dengan beberapa kenaikan ini, yang kita khawatirkan dengan kenaikan itu ada sebagian masyarakat yang kemudian sudah tidak bisa menanggung beban ini. Itu aja. Itu resikonya, konsekuensinya itu dipikirkan nggak, sudah dipersiapkan nggak gitu. Karena sebagian mungkin masih ngomel-ngomel tapi nggak apa-apa lah, segitu masih bisa dia bayar. Tapi ada orang yang benar-benar begitu ada kenaikan 25.000, 30.000 itu akan mengganggu cash flow rumah tangganya, dan itu tadi konsekuensinya apa, itu udah dipertimbangkan apa enggak. Saya lari ke 3 kilo karena pada posisi di pasar ada produk yang sama dengan harga yang berbeda, di mana konsumen juga punya hak untuk memilih pada saat dia tidak mampu kan. Jadi dia akan memilih 3 kilo. Nah, kalau kemudian ada yang beralih ke 3 kilo, konsekuensinya apa? Sekarang aja 3 kilo udah langka gitu. Itu yang mungkin yang lebih menjadi concern kita sebetulnya. Kalau menurut Anda sendiri sebenarnya sudah wajar tidak kalau misalnya LPG ini dinaikkan, atau memang hanya permasalahan waktunya saja? Karena kebetulan sekarang ini BBM juga mau naik, tarif listrik juga naik, semuanya naik. Ini kan persoalan Pertamina nih sekarang jadinya, karena mereka mengatakan mereka rugi, dan itu kewenangan menentukan harga atau menetapkan harga itu ada di Enggak, kalau dari sisi konsumennya sendiri, dari sisi konsumen itu akan melihat bahwa berbagai kenaikan itu akan menjadi beban di konsumen. Tadi saya katakan lagi kan, konsumen juga cukup besar range variasinya. Sebagian akan merasakan itu menjadi beban, dan kemudian kita pasti akan mengatakan jangan naik sekarang. Karena efek dari kenaikan listrik juga tidak hanya di tagihan listrik ya, ada di hal-hal lain juga yang mengalami kenaikan. Kalau masalah transparansi, gitu. Mbak? Transparansi selalu dalam posisi tadi dikatakan. Pengamat aja bilang nggak bisa tahu gimana menghitungnya, apalagi dari sisi konsumen. Kayak tadi, bahasa sederhananya, kalau kita bicara bahasa sederhana konsumen, 60% diimport. Yang disebutkan kan harga import nih yang membuat kemudian harga keekonomian menjadi sekian, itulah yang nantinya harus ditanggung oleh konsumen gitu. Tapi kan ada yang diproduksi dalam negeri. Lagi-lagi pertanyaan sederhananya adalah apakah yang diproduksi dalam negeri yang katanya berapa? 40 sekian persen 40% itu juga harganya sama gitu. Itu juga menjadi pertanyaan gitu. Oke. Kemudian sama tidak, Pak? Jadi kalau soal harga, dimanapun kita beli kan kita pakai harga patokan. Walaupun itu dari dalam negeri kan, itu kan menggunakan CP Aramco. Yang berbeda mungkin hanya di ongkos angkutnya, tetapi harga internasionalnya kan sama. Itu yang jadikan patokan. Bukan berarti kalau kita memproduksi terus kita pakai sendiri terus kita nggak bayar kan begitu. Dan Pertamina posisinya dalam posisi sebagai perusahaan yang harus membeli kan. Oke. Mungkin tadi menyambung pertanyaan tadi Pak Riyad, kenapa harus pakai CP Aramco? Itu adalah yang paling banyak dipakai di internasional untuk membeli LPG, dan kita karena kebanyakan impor dari Arab Saudi dan kita menggunakan patokan itu. Kenapa harus dari Arab Saudi, Pak? Gini, patokan itu ditentukan oleh sebuah negara atau suatu daerah yang memproduksi paling banyak LPG. Kalau minyak misalnya ada MOPS, kemudian ada New York, ada London, tapi kalau LPG menggunakan Aramco, CP Aramco tadi. Jadi posisinya pada posisi beli dan harganya harga internasional gitu loh. Daya beli konsumen sendiri menjadi pertimbangan tidak dalam membuat suatu keputusan? Oh iya, tadi menanggapi Ibu Yusna tadi, memang kami timing ya, masalah timing. Kita memproyeksikan itu setiap 6 bulan itu ada kenaikan, menyesuaikan sampai harga keekonomiannya. Jadi dari Januari mestinya kan bulan Juni. Bulan Juni kan ada pendapat dari segala macam lah kita dengar, dari ibu-ibu, kemudian dari pengamat, kemudian dari pemerintah dan seterusnya. Jangan naik bulan Juni karena bulan puasa, kemudian habis itu Lebaran, ada kegiatan-kegiatan nasional yang lain. Akhirnya sekarang lah ininya. Tapi saya juga menyampaikan bahwa nanti pada bulan Januari kita akan sesuaikan lagi sampai dengan harga keekonomiannya di awal 2016. Jadi sebenarnya pada dasarnya kenaikan ini juga mempertimbangkan daya beli masyarakat yang dinilai masih mampu walaupun dinaikkan seperti apa. Kita sudah ada beberapa kali survei dan kita deteksi siapa sih sebenarnya penggunanya LPG 12 kilo.
Karena LPG 12 kilo itu hanya 17% dari total pengguna LPG yang lainnya. Jadi kemudian kita lihat indeks pengeluarannya mereka, dan kemudian tingkat pendidikan, dan begitu dilihat di survei bahwa dana yang dikeluarkan untuk beli LPG jauh di bawah dana untuk makan di luar atau biaya handphone dan seterusnya. Dan kalau kita lihat juga di bulan Januari kemarin pada saat kenaikan, memang ada mungkin konsumen menahan diri dulu ya, tapi setelah bulan kedua, bulan ketiga sudah kembali normal. Artinya untuk masyarakat ini mungkin Pak Riyad bisa menjelaskan bahwa ini LPG 12 kilo ini kan sejak 20-30 tahun yang lalu, dan itu memang segmennya sudah tertentu, bukan seperti yang LPG 3 kilo. Kalau kita lihat ini ada pemberitaan juga di sejumlah daerah, ini adanya indikasi nanti masyarakat akan beralih dari 12 kg ke 3 kg, karena kalau dihitung-hitung tadi kata Mbak Husna juga jatuhnya akan lebih murah juga ya. Apakah sudah siap nanti kalau misalnya terjadi migrasi seperti itu? Lalu apa juga nasib dari konversi BBM ke gas ini? Kan ini juga menjadi program dari pemerintah sendiri. Di segmen selanjutnya pemirsa akan menyaksikan kembali saat lagi.